Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Kita jumpa lagi di dalam pembelajaran biologi, yaitu kita akan membahas sekarang materinya tentang pembelahan sel, yang tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah sel atau reproduksi sel. Nanti tujuan spesifik untuk jenis-jenis pembelahan akan kita bahas di masing-masing pembelahannya saja ya. Kita lihat dulu bahwa pembelahan sel itu ada berapa macam. Pembelahan sel itu ada dua macam, yaitu yang pertama adalah pembelahan langsung, yang kedua adalah pembelahan tak langsung ya. Pembelahan langsung ini adalah pembelahan tanpa melalui fase-fase spesifik ya. Pembelahan langsung ini disebut dengan pembelahan amitosis. Nah, kalau pembelahan langsung ini pembelahan tak langsung, ini pembelahan yang melalui fase-fase yang kompleks di mana setiap fasenya itu memiliki kekhasan ciri masing-masing. Pembelahan tak langsung ini terdiri dari pembelahan mitosis dan meiosis. Nah, seperti apa pembelahan amitosis, meiosis dan maupun mitosis nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya ya. Pertama yang akan kita bahas adalah pembelahan amitosis. Nah, pembelahan amitosis ini terjadi pada organisme-organisme bersel satu. Contohnya adalah yang ini, contohnya adalah amuba. Ini di gambar ini adalah amuba yang sedang melakukan pembelahan biner ya, dari satu amuba nanti menjadi dua organisme baru begitu ya, atau dua sel anakan yang baru. Nah, kalau ini yang sebelah sini adalah proses reproduksi sel pada bakteri, pembelahan biner pada bakteri ya. Jadi diawali dengan pertumbuhan selnya menjadi besar, kemudian terjadi replikasi DNA, jadi DNA-nya mengganda begitu ya. Kemudian nanti materi intinya itu dibagi dua atau mengalami pembelahan materi inti. Nah, pembelahan materi inti ini kita sebut dengan karyokinesis, yang kemudian diakhiri setelah karyokinesis diakhiri dengan pembelahan selnya, terbentuk dua buah sel yang baru yang kita sebut dengan sitokinesis. Jadi sekali lagi pembelahan amitosis itu terdiri dari dua tahapan besar, yaitu yang pertama adalah karyokinesis atau pembagian materi intinya, yang kedua adalah sitokinesis atau pembelahan selnya itu sendiri. Nah, ya, kenapa pembelahan amitosis seringkali kita sebut juga dengan pembelahan biner? Karena dia membagi satu individu lama menjadi dua buah individu yang baru, maka kita sebut dengan pembelahan biner gitu ya. Sedangkan pembelahan mitosis itu ciri khasnya adalah yang pertama, antara satu pembelahan mitosis dengan pembelahan mitosis berikutnya itu diselingi dengan interfase ya. Kemudian terjadi pada semua sel tubuh kita, semua sel-sel somatik di tubuh kita kecuali sel kelamin. Pembentukan sel kelamin nanti akan dilakukan melalui meiosis, pembelahan meiosis. Sedangkan pembentukan atau reproduksi atau perbanyakan sel pada setiap sel tubuh kita selain pembentukan sel kelamin itu terjadi melalui pembelahan mitosis ini. Pada pembelahan meiosis ini, pada pembelahan mitosis ini, sel-sel anakan nanti akan memiliki jumlah kromosom sama persis dengan induknya. Ya, misalkan pada pembentukan atau pada reproduksi sel-sel otot ya, nanti jumlah kromosom pada setiap anakan sel otot gitu ya, itu memiliki jumlah kromosom sama dengan induknya. Kalau induknya memiliki 23 pasang kromosom, maka anak-anaknya juga nanti akan memiliki 23 pasang kromosom juga gitu ya. Kalau induknya diploid, nanti anak-anaknya juga sama akan memiliki jumlah kromosom diploid sama persis dengan induknya. Nah, sel dia akan mengalami siklus sel. Siklus sel ini terdiri dari dua siklus yang besar, dua bagian proses yang besar, yaitu interfase yang merupakan proses yang paling panjang dan fase mitotik. Yang ini fase mitotik ya. Nah, untuk interfasenya itu sendiri itu terbagi menjadi tiga tahap, yaitu fase G1, S, dan fase G2. Nah, fase G1 ini merupakan fase pertumbuhan sel, dan di sini terjadi metabolisme yang masih normal di G1 ya. Di sini terjadi pertumbuhan sel. Pertumbuhan itu kan bisa perbanyakan organel, perbanyakan materi-materi sel yang lainnya, itu disebut pertumbuhan yang mengakibatkan nanti sel nanti akan bertambah, materinya bertambah, berat selnya bertambah, ukuran selnya seperti itu ya. Kemudian di fase S, yaitu fase S, di interfase ini terjadi replikasi DNA.
Ini sudah Ibu pernah jelaskannya, replikasi DNA itu mengikuti tiga teori, ada tiga teori gitu ya. Teori replikasi DNA itu ada teori semi konservatif, konservatif, dan dispersif. Yang jelas di sini terjadi perbanyakan DNA, penggandaan DNA ya. Kemudian tahap interfase yang ketiga adalah tahap G2 ya, yaitu second growth phase atau fase G2 ini di mana terjadi pertumbuhan sel juga dan persiapan untuk pembelahan mitosis, sehingga nanti sel ini siap untuk bereproduksi, untuk memasuki fase mitotik yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase, yang semuanya ini memiliki kekhasan cirinya masing-masing di setiap fasenya. Oke, maaf ya ada gangguan sebentar. Nah, seperti apa tahap ciri dari tahap profase gitu ya? Seperti apa ciri dari tahap profase? Nah, ini adalah tahap profase. Tahap profase itu cirinya adalah yang pertama, si kromosom, benang-benang kromatin yang ada di dalam sel nanti akan mulai berkondensasi, membentuk kromosom, menebal, memendek, membentuk kromosom. Kemudian kromosomnya akan menduplikasi, terbentuklah kromatin. Ya, jadi di sini ada berapa kromosom? Di sini ada 1, 2, 3, 4 kromosom yang terdiri dari yang masing-masing kromosom terdiri dari 2 kromatid seperti ini ya. Di sini ada 4 kromosom, sekali lagi masing-masing kromosom terdiri dari 2 kromatid. Kemudian apalagi yang terjadi di sini terjadi peleburan membran inti. Jadi membran inti melebur dan mulai menghilang ya. Kemudian sentriol membelah menjadi 2 dan bergerak ke kutub yang berlawanan. Hasil pembelahan sentriolnya bergerak ke kutub yang berlawanan nanti dan mulai memancarkan benang-benang spindlenya. Jadi sekali lagi di profase ini ada tahapan apa saja, ciri apa saja yang bisa kita amati. Yang pertama, kromatin memendek, menebal, membentuk kromosom. Kemudian kromosom akan menduplikasi, membentuk kromatid-kromatid. Kemudian membran inti mulai menghilang, sentriol akan membelah menjadi 2. Kemudian mulai memancarkan benang-benang gelendongnya ya. Dan berikutnya adalah fase metafase. Fase metafase ini adalah fase yang paling mudah mengidentifikasi kromosom. Kenapa? Karena pada fase metafase ini kromosom sedang berjejer di bidang ekuator atau di bidang pembelahan. Sehingga kita dengan mudah bisa mengidentifikasi jumlah kromosom, jenis kromosom yaitu pada fase metafase ini ya, karena dia lagi berjejer teratur di ekuator. Kemudian nanti si sentriol nanti akan memancarkan benang gelendong gitu ya. Kemudian akan mengikat si kromosom ini tepat di sentromernya, terutama di kaitnya yang kita sebut dengan kinetokornya. Ya. Jadi si benang-benang gelendong nanti akan mengikat kromosom di sentromernya, tepatnya di kinetokornya. Nah, dan tahap berikutnya di sini kalau kita lihat ya. Di tahap berikutnya nanti si sentriol ini akan mulai berkontraksi sehingga menarik benang-benang gelendong ke arah sentriolnya masing-masing ya. Nah, nanti ketika berkontraksi si gelendong itu ya, ketika berkontraksinya ketika ditariknya si gelendong itu gitu ya, maka nanti si masing-masing kromosom akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Kalau ini ditariknya oleh kromosom oleh sentriol yang ini ya, maka dia bergerak ke sini. Yang lainnya nanti akan bergerak ke kutub yang berlawanan. Jadi ciri dari anafase ini, kromosom akan ditarik ke kutub-kutub yang berlawanan. Sehingga ketika lihat fase telofase gitu ya, di fase telofase itu nanti si kromosom nanti sudah ada di kutubnya masing-masing, kemudian sudah mulai membentuk lagi membran inti. Pada fase berikutnya si kromosom ini nanti akan menipis kembali, membentuk benang kromatin lagi dan akan terbentuk bidang pembelahan sehingga nanti siap si sel ini membelah menjadi 2 sel anakan yang baru. Nah, kalau tadi kita lihat, kalau kamu tadi amati di profase, berapa sih jumlah kromosom pada tahap profase itu? Ya, kalau kita lihat di slide sebelumnya, jumlah kromosomnya kan ada 4 ya.
Ada 4, 1, 2, 3, 4. Kita lihat hasil sel anakannya berapa jumlah kromosomnya, ternyata 4 juga sama. Artinya kalau induknya 2N nanti membentuk 2 sel anakan yang sama persis dengan induknya, punya 2N juga kromosomnya. Ya. Nah, ini adalah penampakan pembelahan mitosis di bawah kromosom. Ya. Contohnya yang ini ya, yang ini itu adalah fase profase awal ya. Di profase ini apa yang terjadi di sini, terjadi kondensasi dari kromatin membentuk kromosom. Sehingga nanti penampakan di sini sudah mulai menebal nih, kromosomnya sudah mulai tampak begitu ya. Kemudian di sini lebih tebal lagi karena di sini kromosom sudah menduplikasi, terbentuk kromatid ya. Kemudian di sini metafase. Kenapa? Karena ini lagi berjejer kromosomnya di ekuator. Kemudian sudah mulai tertarik ke kutub masing-masing, ini di fase anafase, dan sudah mulai terbentuk bidang pembelahan nanti di fase telofase. Selesainya sekali lagi siap membelah menjadi 2 sel anakan yang baru. Ya, oke. Anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan untuk membahas mitosis saja. Pertemuan berikutnya, di video berikutnya nanti akan Ibu bahas untuk pembelahan meiosis, dan kita akan sama-sama identifikasi apa sih perbedaan mitosis dan meosisnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.